Polisi telah berhasil mengamankan sosok duga ODGJ Erus yang memutilasi seorang pria di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu malam. Polisi masih membawa pelaku ke tim ahli kejiwaan di RSUD Dr. Slamet Garut untuk diketahui rekam medisnya. Bergabung pada malam ini bersama kami bersama daring ada Pak Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Fikar. Assalamualaikum. Sehat selalu Anda. Waalaikumsalam, selamat malam Ya, Heranov. perlu saya konfirmasi nih Pak Fikar, kita juga turut mengundang kepolisian, Oke, tapi masih bentrok dengan agenda ya, lain. Kami minta ulasan dari oke, Anda, kalaulah kita lihat fenomena ini sudah berulang kali begitu ya Pak ya. Catatan saya, catatan CNN Indonesia ya, melihat tidak hanya di Garut, tapi ada juga peristiwa sebelumnya. Ini kenapa bisa berulang ya Pak ya? Apa yang Anda lihat dari sini? ya, Hmm. ya. Menurut saya ya ada dua motif yang apa namanya setiap kali ada peristiwa itu tidak berkisar dari dua motif itu. Ya, Hmm. yang pertama motif ekonomi, ya. Hmm. Yang kedua adalah motif dendam. Dendam itu ada cinta, ada benci segala macam itu, ya. Hmm. Itu yang terjadi. Nah, kita belum tahu ini motifnya apa. Hmm. Tetapi kalau umpamanya dari korban itu ada yang diambil, ada yang apa namanya diambil oleh pelaku dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi ada salah satu indikator bahwa itu motifnya adalah motif ekonomi. Nah, cuma persoalannya Hmm. adalah mengapa umpamanya mengambil barangnya korban harus sampai korban itu dibunuh atau dimatikan. Nah, Hmm. itu yang jadi pertanyaan gitu. Nah, Hmm. ini dalam beberapa kasus ya umpamanya bisa dilihat karena umpamanya orang ini mereka saling kenal Hmm. gitu ya, saling kenal karena itu untuk menghilangkan jejak ya akhirnya dihabisi gitu. Artinya kalau dia tidak dihabisi maka kemungkinannya dia pasti akan tahu dan bahkan akan balas dendam kan begitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, Hmm. kenapa kecenderungannya ke arah situ? Yang pertama sebabnya menurut saya karena mereka pelaku itu kenal dengan korban gitu. Hmm. Nah, yang motif lain menurut saya kenapa juga sampai menghabisi bisa jadi juga karena ada perlawanan Hmm. gitu. Perlawanan dari korban kemudian yang menimbulkan ketakutan bagi pelaku yang akhirnya ya kesimpulannya harus dihabisi begitu. Itu juga motif gitu. Baik. Apa namanya? Hmm. Ya bisa menjadi sebab kenapa kemudian dalam peristiwa seperti ini korbannya meninggal dunia. Baik, yang cukup mengagetkan Pak, dugaan sementara ada juga mengarah ke kanibal Pak. Ada sesuatu Nah, benda yang dimakan dari tubuh korban. Saya mohon maaf sekali untuk keluarga korban yang kami turut prihatin sebenarnya. Kalau keterangan kepolisian ya, Garut, pelaku ini, orang dalam gangguan jiwa ini sempat memakan itu Pak, benda dari tubuh korban. Apakah tubuh kejiwaan korban. dari seorang ODGJ ini harus benar-benar diperhatikan dan juga ditelusuri sehingga kalau dilihat dari hukum pidana seperti apa Pak? Apakah bisa dipidana atau tidak ya? Ya, nah itu ya biasanya kan ketika orang melakukan satu perbuatan Hmm. itu kesadarannya ada pada tingkat yang apa namanya yang lumayan ada wajar gitu ya Hmm. biasanya seperti itu. Tetapi orang yang pernah kena gangguan jiwa ya tetap saja ya kalau belum ada terapi atau pengobatan yang intens gitu Hmm. ya apa sepanjang waktu dia di apa namanya di ini kan dengan penyakitnya itu gitu. Nah, karena itu Hmm. kemudian ketika dia melakukan perbuatan gitu Hmm. ya menjadi tidak terkontrol gitu ya Hmm. menjadi tidak terkontrol dan akhirnya ya itu tadi karena umpamanya dia menginginkan satu organ tubuh yang tertentu yang ingin dia makan gitu ya. Nah, itu yang apa menjadi motif utamanya dan motifnya kan juga bisa ya karena gilanya Baik, itu gitu tapi oke. juga bisa juga ada yang motif ilmu Mhm. hitam kan begitu ya. Baik, baik, baik. Karena Hmm. dia mm-mm. Baik, banyak motif begitu yang bisa ditelusuri oleh kepolisian gitu Pak ya. Terakhir singkat Pak, kemudian siapa yang bertanggung jawab dengan peristiwa tersebut? Apakah salah satu pihak yang bertanggung jawab adalah dinas sosial juga dan seperti apa nanti hukum ke depannya? Apakah sampai ke pengadilan apa bagaimana Pak? Terakhir. Ya, Hmm. ODG ya orang yang menderita ODGJ-nya itu menjadi faktor Hmm. ya yang menghapuskan bahkan ya bukan menghapuskan
yang apa namanya tidak menjadikan dia menjadi dihukum. Kalaupun dia dihukum itu lebih pada pengobatan gitu ya. Kalaupun dia dihukum lebih pada pengobatan ya, karena itu tadi dengan asumsi bahwa dia melakukannya secara tidak sadar. Dia melakukannya di bawah sadar karena dia ada dalam situasi yang sedemikian rupa jiwanya, sehingga hukum juga mengakomodir dalam beberapa pasalnya, umpamanya pelaku tindak pidana yang jiwanya tidak terkontrol, maka apa namanya itu bisa menjadi faktor yang melepaskan dia. Tetapi melepaskan dalam Baik. pengertian tidak dilepaskan, tidak kena hukuman begitu saja, tapi biasanya putusan hakim itu menghukum dengan memerintahkan dimasukkan ke lembaga pengobatan atau lembaga pendidikan yang biasanya dilakukan pada mereka-mereka yang terganggu jiwanya. Begitu. Baik, baik. Ini tentu juga kerja dari dinas sosial, Pak, menemukan seseorang yang diduga ODGJ di jalan, tentunya harus disikapi lebih lanjut begitu ya, Pak ya, harus dibina dan juga Betul. diamankan agar tidak mengganggu ketertiban Betul. umum begitu ya, Pak ya. Betul. Sekali lagi Betul. terima Ini kasih. apalagi ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Abdul Fikar Fajar, pakar hukum pidana bersama kami di Newsroom malam Ya. ini. Sekali lagi kami ingatkan Anda, pemirsa, kami juga turut mengundang kepolisian, tapi berhalangan pada malam ini. Terima kasih Pak Fikar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heranov.